Nah, hari ini saya mau share dari Keluaran pasal 19, saudara. Keluaran pasal 19, kita akan melihat salah satu bagian yang menurut saya cukup penting di dalam perjanjian lama. Karena ini adalah di mana dimulainya sebuah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan buat bangsa Israel. Pada bulan ketiga, ketika Bani Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah meninggalkan Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai dan mereka berkemah di padang gurun. Dan di sanalah orang-orang Israel berkemah di depan gunung. Lalu Musa naik menghadap Elohim dan Yahweh berseru kepadanya dari gunung itu dengan mengatakan, beginilah harus kau katakan kepada keluarga Yakub dan beritahukan kepada Bani Israel. Kamu telah melihat apa yang kuperbuat terhadap orang-orang Mesir dan bagaimana aku menopangmu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Maka sekarang jika kamu mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan pada bulan ketiga ketika Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Sejak di Mesir, ya Tuhan sudah kasih perintah, Tuhan sudah kasih janji buat bangsa Israel bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan janji Tuhan itu terus diucapkan, mereka akan dibebaskan dari Mesir, mereka akan dilepaskan dari Mesir untuk masuk ke dalam sebuah tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Tahukah saudara, harusnya kalau orang Israel keluar dari Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian, itu jarak yang paling dekat mereka langsung naik ke atas, saudara. Mereka langsung naik ke atas dan mereka akan sampai dalam tempo kurang lebih 11 hari, saudara. Itu jalan kaki yang paling cepat, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak bawa mereka melewati jalan yang cepat itu, saudara. Tapi Tuhan bawa mereka turun ke bawah. Harusnya mereka naik ke atas, langsung ke tanah Kanaan, Palestina. Tapi Tuhan bawa mereka turun belok ke bawah, saudara. Dan masuk ke namanya Sinai dan mereka berkemah di situ kurang lebih cukup lama, saudara. Mereka ada di situ, saudara. Di padang gurun Sinai. Di depan gunung Sinai. Saudara tahu, kalau saudara jadi orang Israel mungkin saudara bingung dengan Tuhan. Tuhan, kan saya mau ke atas, kenapa saya dibawa belok ke bawah? Saya kan maunya cepat-cepat masuk menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya kan, Tuhan kan kasih janji, Tuhan kasih pengharapan. Kamu akan dibawa masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kamu akan menikmati tanah perjanjian. Tapi bukannya mereka dibawa masuk ke tanah perjanjian, mereka dibawa turun ke bawah ke Sinai. Sinai itu artinya tempat yang berduri, ke tempat yang lebih buruk daripada Mesir kelihatannya, saudara. Ya, Mesir mereka sekalipun mereka jadi budak, tapi mereka ada banyak fasilitas di situ, saudara. Tapi di padang gurun, di padang gurun Sinai itu tempat yang kering, tempat yang penuh dengan ular, tempat yang tidak ada kepastian keamanan. Kalau mereka berjalan sendirian, tempat yang gersang, yang panas. Sepertinya janji Tuhan semakin jauh. Pernahkah saudara ngalamin hal seperti ini? Waktu saudara ikut Tuhan, semakin saudara sungguh-sungguh, kok kayaknya Tuhan semakin jauh. Kayaknya engkau ngalami banyak hal yang sepertinya proses demi proses, mengalami banyak tantangan dalam hidup saudara. Pernahkah saudara ngalamin hal seperti ini, saudara? Ketika saudara ikut Tuhan, tantangan bukan tambah sedikit, tantangan tambah banyak, saudara. Pernah tidak, saudara? Mungkin saudara di rumah tidak pernah, wah saya semua tidak pernah ngalamin. Tapi saudara, saya percaya setiap kita juga pernah ngalamin seperti itu. Itu bukan berarti Tuhan itu lupa dengan janjinya. Tapi Tuhan mau bawa kita, ya, untuk melihat bahwa sekalipun sepertinya janji Tuhan itu jauh dari hidup kita, tapi Dia Tuhan yang setia. Amin, saudara. Kita lihat banyak pengalaman di dalam firman Tuhan. Ketika orang menerima janji Tuhan, bukannya dia semakin dekat dengan janji Tuhan, dia semakin dibawa jauh. Contohnya siapa, saudara? Yusuf. Saya ingat kisah itu, kita udah pernah bahas itu beberapa bulan yang lalu. Yusuf begitu dia terima janji Tuhan, ya, dia dapat mimpi. Bukannya dia segera digenapi mimpi itu, tapi dia apa? Dia semakin dibawa jauh dari mimpi itu. Dia dibuang ke sumur. Dia hampir dibunuh, dia dijual jadi budak, dia masuk penjara, dia difitnah.
Seperti janji Tuhan itu semakin jauh dari hidupnya. Saudara, kalau hari ini engkau merasa janji Tuhan jauh dari hidupmu, saudara, jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu. Jangan-jangan sedikit lagi engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa engkau. Setiap janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin saudara. Janji Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji, itu janjinya adalah sebuah kepastian. Tapi kadang-kadang kita dibawa seperti jauh. Mungkin hari-hari engkau merasa engkau jauh daripada apa yang janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan kayaknya engkau berjanji, tapi seperti janji itu udah lewat, udah tidak mungkin terjadi. Saudara, jangan pernah lepaskan pengharapanmu akan janjinya di dalam hidupmu. Amin saudara, karena dia Tuhan yang setia. Lalu Musa naik menghadap Elohim dan Yahweh berseru kepadanya dari gunung itu dengan mengatakan, beginilah harus kau katakan pada keluarga Yakub dan beritahukan pada Bani Israel, kamu telah melihat apa yang kuperbuat terhadap orang Mesir dan bagaimana aku menopangmu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Maka sekarang jika kamu mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat yang rajani dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Saya akan fokus hari ini di 3 ayat ini saudara. Karena ayat ini sebenarnya sebuah display daripada Injil itu saudara. Ini adalah sebuah display bukan hanya untuk orang Israel, tapi bagi kita, anak-anak Tuhan hari ini. Saudara lihat ayat 4 dikatakan apa? Kamu telah melihat apa yang kuperbuat terhadap orang Mesir. Dengan kata lain saudara, ya kalau saudara lihat di ayat yang kelima, Tuhan bilang, maka sekarang jika kamu mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku. Jadi saudara lihat, sebelum Tuhan itu membawa umatnya untuk memegang perjanjian atau untuk mentaati dia, Tuhan bilang gini, engkau lihat dulu apa yang sudah aku lakukan. Apa yang sudah aku perbuat. Jadi saudara, ini bicara tentang Injil sebenarnya. Saudara tahu kenapa Tuhan itu tidak menurunkan hukum itu pada waktu mereka ada di Mesir? Kenapa Tuhan tidak menurunkan peraturan-peraturan ketika orang Israel itu masih di Mesir? Ini ada peraturan ya. Ini ada 10 perintah. Kalau kamu bisa lakukan 10 perintah ini, maka aku akan membebaskan kamu keluar dari Mesir. Bukan seperti itu saudara. Itu bukan Injil. Injil itu berkata, aku bebaskan kamu, itulah anugerah. Aku selamatkan kamu, aku menyelamatkan kamu dari Mesir. Itu tanpa ada usahamu sama sekali, tanpa ada apapun yang kau kerjakan, tanpa ada usahamu sama sekali. Itulah anugerah Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Orang Israel diselamatkan oleh Tuhan dari Mesir, dari perbudakan Mesir, tanpa ada campur tangan orang Israel sedikit pun saudara. Itulah anugerah, itulah Injil saudara. Karena mereka diselamatkan, maka mereka dibawa dalam sebuah perjanjian. Dan dalam sebuah perjanjian itulah Tuhan mengatakan, peganglah perjanjianku, hiduplah di dalamnya. Sekalipun memang kita tahu bahwa perjanjian di Gunung Sinai adalah perjanjian yang cacat. Ya, cacat karena apa? Karena orang Israel tidak mampu melakukannya. Tapi saya ingin bawa kita melihat sebuah gambaran yang besar di sini. Ini sebuah gambaran yang indah. Kalau saudara lihat di ayat 4 Tuhan bilang, lihatlah apa yang aku telah lakukan buat kamu. Aku membebaskan kamu keluar dari Mesir. Aku membawa kamu seperti burung Raja Wali yang menaruh anaknya di atas kepak sayapnya. Saudara tahu, itu bicara sebuah perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, burung Raja Wali itu kalau terbang tinggi, saudara, anaknya ditaruh di atas. Itu tidak ada saat apapun yang bisa menyerang, saudara. Sayap itu bicara tentang perlindungan. Sayap itu bicara tentang kasih karunia. Mazmur 91 bicara tentang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia seperti ditaruh di bawah sayap Tuhan. Sayap itu bicara perlindungan. Sayap itu bicara anugerah. Sayap itu bicara kasih karunia, saudara. Sebelum kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, kita harus menyadari anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
Amin saudara. Ya, jadi kalau kita lihat, kita bagi atas 3 hal. Sebenarnya ayat 4, 5, dan 6 ini bicara gini. Anugerah Tuhan mengerjakan bagi kita. Yang kedua, oleh karena anugerahnya lah kita bisa berjalan dalam kehendaknya. Ayat yang kelima, ayat yang keenam bicara tentang oleh karena kita berjalan dalam kehendaknya, kita bisa menikmati segala berkat-berkatnya. Ini sebuah gambaran yang indah saudara. Coba kita lihat sekali ayat 4, 5, dan 6. Ya, dikatakan bahwa apa? Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap orang-orang Mesir. Jadi ini juga yang mesti kita lakukan. Kita mesti melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita di atas kayu salib. Amin saudara. Dia menyelamatkan kita. 100% itu bukan karena kebaikan kita. Jangan dibalik saudara. Jangan dibalik. Tidak bisa ayat 5 muncul dulu. Tidak bisa engkau berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan, aku taat sama engkau baru engkau bisa selamatkan aku. Aku melakukan semua kehendakmu baru engkau menyelamatkan aku. Tidak bisa saudara. Kekristenan bukan bicara tentang apa yang kau kerjakan buat Tuhan. Kekristenan bicara tentang apa yang dia kerjakan buat kita dengan turun menjadi manusia dan mati di atas kayu salib dan memberikan kita sebuah jaminan keselamatan di dalam dia. Karena dia berikan kita sebuah jaminan oleh anugerahnya. Karena dia menyelamatkan kita oleh karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Disitulah kita diberikan sebuah kemampuan untuk kita bisa berjalan dalam tuntunannya. Amin saudara. Amin. Dan karena kita berjalan dalam tuntunannya, itu bukan karena engkau mau dapatkan sesuatu buat dari Tuhan. Ya. Kalau engkau melakukan sesuatu buat Tuhan, itu bukan karena engkau takut. Saudara tahu? Agama selalu mengikat kita dengan ketakutan. Agama selalu ikat kita dengan ketakutan. Ya. Agama itu dalam bahasa Latinnya adalah relegare. Maka ada kata religion. Itu dari bahasa Latin re dan legare. Re itu berulang-ulang, legare itu aturan. Jadi agama itu isinya adalah aturan yang diulangi berulang-ulang untuk mengikat manusia. Jadi saudara tahu, yang menggerakkan agama adalah ketakutan. Karena apa? Agama itu digerakkan oleh sebuah ketakutan. Kalau engkau tidak lakukan ini, Tuhan itu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Dia tidak akan memberkati hidupmu. Dia tidak akan mengasihi hidupmu. Itu agama. Tapi kekristenan sekali lagi, itu bukan sekedar agama. Sekalipun kita harus ada agama di KTP kita. Tapi kekristenan itu adalah Allah yang menjadi manusia. Agama manusia yang cari Allah. Kekristenan Allah yang cari manusia. Amin saudara. Saudara tidak bisa datang pada Tuhan kalau Tuhan tidak datang sama saudara. Agama selalu ajarkan, datang pada Tuhan maka dia akan mencintai hidup saudara. Tapi kekristenan bicara bahwa karena Tuhan mencintai hidup saudara, dia datang sama saudara, maka engkau bisa mengasihi dia. Kalau engkau datang pada dia, bukan karena engkau digerakkan oleh sebuah ketakutan. Aduh, aku harus melayani. Aduh, aku harus mengasihi Tuhan. Kalau aku tidak mengasihi Tuhan, nanti aku masuk neraka. Kalau aku tidak mengasihi Tuhan, aku tidak diberkati. Kalau aku tidak mengasihi Tuhan, aku tidak dapatkan apa-apa. Sebenarnya engkau melakukan itu bukan karena engkau mengasihi Tuhan. Tapi karena ada sesuatu yang mau engkau dapatkan dari Tuhan. Tapi kalau engkau tahu kekristenan, itu bukan agama. Engkau mengalami, engkau tahu, engkau lihat apa yang dia sudah kerjakan buat hidupmu. Karena engkau tahu apa yang dia sudah kerjakan buat hidupmu. Engkau bisa mengasihi dia. Engkau bisa melayani dia. Bukan lagi untuk Tuhan. Kalau aku tidak melayani engkau, aku tidak dapat apa-apa Tuhan. Aku tidak dapat berkat. Bukan saudara. Aku mau mengasihi engkau Tuhan. Karena aku mau mengingat betapa engkau mencintai aku. Betapa engkau mengasihi aku. Aku mendapatkan pribadimu Tuhan. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupanku. Amin saudara. Itulah kekristenan saudara. Ya. Jadi ayat 4, ayat 5, ayat 6 ini sebenarnya sebuah display. Sebuah gambaran tentang Injil. Tuhan bilang apa? Yang pertama kau lihat apa yang kuperbuat terhadap orang Mesir. Itu anugerah. Tidak ada sedikit pun orang Israel lakukan apa-apa. Mereka cuma duduk lihat. Tulah turun. Menghantam orang Mesir. Membunuh pasukan Firaun. Menenggelamkan mereka di Laut Merah. Tidak ada sesuatu pun yang mereka ikut berperang. Tidak ada sudah. Semuanya anugerah Tuhan.
itulah apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Amin saudara. Karena kita selalu menyadari itu, kita diberikan kemampuan untuk bisa berjalan di dalam apa yang dia mau dalam hidup ini. Bukan untuk kita dapatkan sesuatu dari dia, tapi kita tahu bukan digerakkan oleh ketakutan, tapi digerakkan oleh cintanya dia buat kita. Amin saudara. Nah hari ini saya mau bawa kita di ayat yang kelima. Saya akan fokus di sini saudara. Dikatakan gini saudara, maka sekarang jika kamu mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Saudara tahu, di sini kata akan ya, tapi kalau saudara tahu hari ini itu bukan lagi akan buat kita. Hari ini bukan lagi akan, tapi hari ini kamu telah menjadi apa? Harta kesayanganku. Memang dalam perjanjian di Gunung Sinai itu belum perjanjian yang gagal. Tapi Tuhan sudah gantikan perjanjian itu dengan perjanjian di Gunung Sion. Nanti kita akan lihat di Ibrani pasal 12. Di Gunung Sinai mereka harus melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Baru Tuhan akan menjadikan mereka harta kesayanganku. Nah, saya akan bagi tiga hal hari ini. Yang pertama, harta kesayangan. Kita adalah harta kesayangan. Yang kedua, kamu akan menjadi apa? Imamat yang rajani. Dan yang ketiga, kamu adalah bangsa yang kudus bagiku. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Tapi saya mau sampaikan buat kita semua hari ini. Ya, tiga hal ini saudara. Yang pertama, kamu adalah harta kesayanganku. Saya ingin bawa kita lebih dalam lagi. Saudara tahu harta kesayangan itu apa saudara? Kalau saudara punya harta, ya bukan cuma harta, tapi harta kesayangan. Kira-kira harta kesayangan itu akan saudara pikirkan terus tidak saudara? Firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Artinya, kalau harta kesayangan itu bukan cuma bicara tentang materi, saudara. Kalau apa yang selalu engkau pikirkan dalam hidupmu, itulah harta kesayanganmu. Ya, coba apa yang selalu engkau pikirkan dalam hidupmu. Karena Tuhan bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Ya. Dengan kata lain, saudara, kalau saudara adalah harta kesayangan Tuhan, berarti saudara ini selalu ada di pikiran Tuhan. Saudara menjadi sesuatu yang sangat penting buat Tuhan. Saudara ini menjadi sesuatu yang sangat spesial buat Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara punya sebuah kesayangan, misalnya ada sebuah benda kesayangan, ya, saudara jaga baik-baik. Ya, ada sebuah permata, mungkin ada sebuah berlian, emas atau apa yang bagi saudara yang saudara sangat-sangat sayangi. Kalau itu sampai hilang, itu akan membuat saudara tidak bisa tidur. Kalau itu sampai terganggu, itu membuat saudara mengalami sebuah gangguan, saudara. Ya. Nah, masing-masing kita mungkin saudara bisa introspeksi apa menjadi harta kesayanganmu. Tapi firman Tuhan berkata, engkau adalah harta kesayanganku. Amin saudara. Tuhan berkata, Tuhan pencipta langit dan bumi berkata, engkau adalah harta kesayanganku. Saudara tahu kalau saudara menjadi harta kesayangan Tuhan, berarti saudara selalu ada dalam pikiran Tuhan. Kita selalu ada dalam pikirannya. Saudara tahu kenapa saya tiba-tiba tergerak untuk menyampaikan ini? Karena ini satu hal yang sangat penting buat kita, saudara. Bagi Tuhan yang terpenting itu bukan yang lainnya, saudara. Saudara tahu Yesus pernah berkata hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Seseorang yang mempunyai permata, ya kan? Saudara ingat kisah itu? Yesus pernah sampaikan perumpamaan. Seseorang yang menemukan permata, batu permata yang indah. Akhirnya apa? Dia jual semua yang dia punya. Dan akhirnya apa? Dia beli permata itu. Saudara, menurut saudara kira-kira permata itu siapa? Permata itu bukan Yesus, saudara. Ya,
Permata itu siapa? Permata itu saudara dan saya. Ada seorang saudagar, bayangkan kalau dia jual semua yang dia punya, artinya dia lihat permata itu berharga lebih daripada semua yang dia punya. Betul ya, saudara? Seringkali kita berkata, Yesus engkau permataku. Yesus engkau permata. Saya mau tanya sama saudara, ada saudara yang sudah jual semua yang saudara punya untuk beli Tuhan? Ada? Ada dari saudara yang di rumah yang saudara dengar firman ini, ada dari saudara yang sudah jual semua yang saudara punya untuk beli Tuhan? Tidak ada, saudara. Tidak ada kita yang mampu untuk menjual semua yang kita punya untuk membeli Tuhan. Karena ini ayat ini bukan bicara tentang bagaimana kita menjual semua yang kita punya untuk bisa dapatkan Tuhan. Waktu Yesus berkata hal kerajaan sorga seumpama seseorang yang menemukan permata dan dia jual semua yang dia punya, sebenarnya dia sedang berkata tentang pribadinya yang dia turun dari sorga, dia jual semua yang dia punya, dia punya keberadaan sebagai raja di atas segala raja, dia jual, dia punya harga diri, dia turunkan, dia punya harga diri, dia jual semua kebanggaannya hanya untuk bisa dapatkan saudara dan saya. Dia jual semua yang dia punya, bahkan dia mati di atas kayu salib. Saudara tahu, itulah penggenapan dari apa yang menjadi hati Tuhan. Coba kita buka Efesus pasal yang pertama. Kita akan lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam sorga. Dia telah memilih kita, bukan dia akan memilih kita. Saudara pegang ini ayat dahsyat sekali, saudara. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Ya. Sebelum dunia ada, artinya sebelum ada penciptaan. Sebelum ada bangsa Israel. Sebelum ada hukum Taurat. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada, dan oleh karena kasih, dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui siapa? Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Saudara tahu sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada. Mungkin saudara saya bisa bayangkan ini dalam kekekalan. Waktu Tuhan belum jadikan apa-apa. Yang pertama dia pikirkan adalah saudara dan saya. Yang pertama dalam pikirannya itu bukanlah alam semesta. Yang ada dalam pikirannya bukanlah malaikat. Yang ada dalam pikirannya bukanlah menjadikan semuanya segala sesuatu. Yang ada dalam pikirannya dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah saudara dan saya. Dia melihat saudara, saudara menjadi objek kasihnya. Saudara, dia melihat saudara, dia pikirkan saudara. Saudara adalah harta kesayangannya. Dan bagaimana saudara, dia mau bagikan dia punya cinta itu buat saudara. Saya pernah share bahwa rancangan Tuhan buat kita, yang pertama, saudara diciptakan untuk mengalami cinta Tuhan. Makanya kenapa saya katakan ini penting sekali saudara. Harta kesayangan itu bicara tentang bagaimana Tuhan melihat hidup saudara sebagai prioritas yang utama. Kalau dia tidak melihat saudara sebagai prioritas yang utama, dia tidak mungkin mati buat saudara. Siapa yang mau mati buat sesuatu yang tidak berharga? Siapa yang mau mati kalau dia tidak lihat saudara berharga? Kalau saudara tidak lihat sesuatu yang berharga, tidak mungkin saudara mau mati. Saudara tahu, di dalam kekekalan, sebelum dia ciptakan apa-apa, dia udah ciptakan saudara. Dia lihat saudara. Saudara berharga, saudara mulia, saudara kudus, saudara ditaruh dalam pribadi anaknya. Saudara ditaruh di dalam Kristus. Sebelum semuanya itu ada. Amin saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 4, Rasul Yohanes berkata, bukan hanya engkau harus tahu, tapi engkau harus percaya akan kasih Allah di dalam hidupmu. Ya, dalam 1 Yohanes itu berkata, kita tahu dan percaya, kita mengenal dan kita percaya. Ada dua bagian.
Bagian pertama itu cuma, ya sekedar Tuhan itu kasih, ya Tuhan itu kasih, ya Tuhan itu kasih. Ya semua orang tahu Tuhan itu kasih. Tapi waktu engkau mengalami situasi yang sulit, saat-saat itulah engkau harus menyadari bahwa all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Amin, saudara. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Saudara tahu, saya bicara buat orang-orang yang hari ini, mungkin kau sedang kebingungan. Mungkin kau sedang tidak punya sebuah kepastian. Tapi mari saya ingatkan saudara kembali. Kita punya Tuhan yang menjadikan saudara harta kesayangannya. Harta kesayangan Tuhan. Saya pernah khotbah tentang biji mata Tuhan. Kalau Tuhan jadikan kita biji mata, siapa yang berani korek saudara? Amin saudara. Saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Saudara bukan akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Amin saudara. Ini yang perlu kita mengerti dan kita percaya. Kita mengenal dan kita percaya. Amin saudara. Mengenal itu satu hal, percaya itu hal yang berbeda saudara. Artinya gini saudara. Tadi saya bilang, iblis itu tidak mau kita percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Saudara tahu, iblis itu mau kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kalau dia tidak bisa membuat kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita, dia tidak pernah punya celah untuk menyerang hidup saudara. Jadi dia selalu tipuannya itu sama saudara. Dia pakai situasi, dia pakai keadaan, dia pakai banyak hal yang ada untuk membuat kita meragu bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan. Saya ingat ya, di Taman Eden dia cobai Hawa seperti apa. Tuhan itu tidak sungguh-sungguh sayang sama kalian. Masa itu pohon itu tidak boleh dimakan? Dia pasti sembunyi sesuatu dari kalian. Dia punya agenda tersembunyi sama kalian. Dia tidak sungguh-sungguh tulus sama kalian. Jangan ikut dia punya mau. Dia tidak mau kalian sama seperti dia. Iblis mulai bangkitkan sebuah kecurigaan manusia terhadap Tuhan. Betul ya saudara? Akhirnya Hawa tertipu. Disitulah masuk jebakan iblis. Masuk. Mereka mengalami jebakan. Nah jebakan iblis tetap sama saudara. Dia tidak punya kuasa cara lain. Bahkan dengan Yesus pun dia coba dengan cara yang sama. Apa yang dia coba buat Yesus? Jikalau engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Saudara, kejadian itu mengikuti, kalau saudara baca, pencobaan yang dialami oleh Yesus oleh iblis, itu mengikuti peristiwa Yesus dibaptis. Betul ya saudara? Waktu Yesus dibaptis, saudara tahu ada suara yang bicara dari sorga apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus belum buat apa-apa sebagai manusia, dia belum melakukan pelayanan, dia belum sembuhkan mata orang, dia belum bangkitkan orang mati, dia belum buat mujizat apapun saudara. Waktu dia dibaptis Tuhan kasih sebuah peneguhan, Bapa kasih dia sebuah peneguhan. Sebenarnya ini sebuah display buat kita. Waktu engkau belum bisa lakukan apa-apa pun, engkau harus menyadari, you are the beloved one. Engkau adalah anak yang dicintai oleh Tuhan. Amin saudara. Engkau harus menyadari, engkau adalah kekasih Tuhan. Engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Waktu Yesus dapatkan itu, iblis coba apa? Jikalau engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Sepertinya itu tidak ada yang salah, karena dia juga kutip. Tapi ada satu kata yang dihilangkan. Jikalau engkau anak Allah, dihilangkan kata apa? Yang dikasihi. Di sungai Yordan, perkataan Yesus terima, engkaulah anakku yang kukasihi. Kata kukasihi itu dihilangkan sama iblis. Kata kukasihi itu dihilangkan sama iblis. Kelihatannya cuma satu kata.
Tapi satu kata ini memiliki dampak yang luar biasa. Ya anak Allah, kamu anak Tuhan? Ya saya anak Tuhan. Ya saya anak Tuhan, tapi saya mungkin anak tirinya Tuhan. Ya saya anak Tuhan, tapi mungkin kadang-kadang Tuhan lupa sama anaknya. Ya saya anak Tuhan, tapi kadang-kadang mungkin Tuhan tidak sayang sama anaknya. Ya saya anak Tuhan, tapi buktinya mana? Waktu saya ngalamin ini Tuhan di mana? Waktu saya ngalamin ini Tuhan sepertinya tidak dengar doa saya. Saudara, secara tidak langsung saudara, engkau mulai dibuat ragu bahwa engkau adalah anak kesayangan Tuhan. Engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Amin saudara. Saya mau ingatkan kita lagi pagi hari ini. Jangan biarkan tipuan iblis itu bisa menguasai hidup saudara. Saudara, saya percaya corona ini bukan dari Tuhan. Corona ini ya, iblis bermain di belakangnya saudara. Dia mau buat anak-anak Tuhan jadi takut. Dia mau buat anak-anak Tuhan jadi ragu. Ragu akan apa? Ragu akan firman. Ragu akan cinta Tuhan dalam hidupnya. Ragu akan kasih Bapa dalam hidupnya. Tapi saudara, jangan biarkan tipuan itu masuk dalam hidup kita. Dengan apa? Sadarkan diri saudara, sadarkan diri saudara, sadarkan diri saudara. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Amin saudara. Kalau menyadarkan diri kita itu bukan tugasnya Tuhan. Tuhan itu selalu ngejar kita dengan kasih-Nya. Tapi kita harus menyadarkan diri kita akan kasih-Nya dalam hidup ini. Sama seperti gini saudara, saya sering kali kasih ilustrasi. Matahari di luar sinarnya sama. Kalau kita semua keluar, kita akan mengalami matahari yang sama. Betul ya saudara? Tidak ada yang mengalami matahari, satu lebih panas, satu lebih dingin. Tidak saudara. Semua kalau kita berdiri di satu tempat yang sama, mataharinya pasti sama. Betul ya saudara? Kita berdiri 1 jam, kita akan merasakan panas yang sama. Ya, kalau saudara lagi hari-hari ini lagi kena corona, berjemur matahari lah banyak-banyak saudara ya. Tapi jangan yang pas tengah hari saudara, bisa gosong saudara. Tapi waktu saudara berjemur di pagi hari pun, saudara bagaimana saudara bisa dapatkan sinar matahari itu lebih dibandingkan orang yang ada di samping saudara. Caranya bagaimana? Saudara beli kaca pembesar. Waktu saudara beli kaca pembesar, saudara taruh kaca pembesar itu di atas kepala saudara. Ya. Sekalipun saudara berdiri di tempat yang sama, sinar mataharinya sama. Orang yang pakai kaca pembesar di atas kepalanya dengan orang yang tidak pakai kaca pembesar di atas kepalanya, saya jamin dalam beberapa menit sinar matahari yang diterima itu berbeda saudara. Betul tidak saudara? Kalau saudara mau coba silahkan, boleh. Beli kaca pembesar, berdiri di bawah matahari, orang di sebelah saudara tidak pakai kaca pembesar, saudara taruh kaca pembesar. Dalam waktu beberapa saat akan ada bunyi seperti terbakar, saudara. Apa yang terbakar? Yang pertama rambut saudara. Ya, nah saudara, ini gambaran kasih Tuhan itu sama. Kasihnya selalu mengejar hidup kita. Tapi bagaimana kita memperlakukan kasih Tuhan terhadap hidup kita? Setiap kita mungkin bisa berbeda-beda. Saya bilang saat ini saudara, inilah kesempatan saudara. Inilah saatnya saudara. Saudara mempraktekkan, taruh kaca pembesar di atas kepala saudara. Dan biarkan kasih Tuhan itu membakar hidup saudara. Dan saya percaya kalau saudara sadar bahwa saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Saudara biarkan kasih Tuhan itu menguasai hidup saudara. Iblis tidak punya kuasa menyerang dan mengganggu hidup saudara. Dia akan stres, dia akan lihat ini anak ini orang ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak intimidasi dalam kehidupannya. Tapi dia tetap bisa sukacita, dia tetap bisa menyanyi, dia tetap bisa angkat tangan, dia tetap bisa memuji Tuhan. Iblis stres saudara. Tapi kalau saudara stres, saudara mulai ragukan kasih Tuhan, dia ketawa. Amin saudara. Dia akan ketawa, dia bilang masuk ini jebakanku, masuk ini seranganku, masuk ini tipuanku. Dia mulai ragu sama kasih Bapa. Sedikit lagi, aku akan masuk lebih dalam lagi. Saudara tahu, yang pertama, lihatlah dirimu sebagai harta kesayangan Tuhan. Amin. Harta kesayangan Tuhan. Engkau sakit,
Aku harta kesayangan Tuhan. Engkau tidak tahu bagaimana besok, aku harta kesayangan Tuhan. Engkau tidak tahu bagaimana pekerjaanmu nanti, aku harta kesayangan Tuhan. Sadarkan diri saudara, sadarkan diri saudara. Dan saya percaya kesadaran akan cinta Tuhan itu akan membangkitkan iman. Dan iman itulah yang akan buka jalan. Iman itulah yang akan buat engkau bisa temukan jalan saat tidak ada jalan. Iman itu bisa bergerak karena kasih. Ya. Saudara butuh iman. Ada yang berkata, hari-hari ini yang butuh iman, imun, aman. Iman kuat, imun kuat, kita aman. Tapi bagaimana iman kita kuat? Bagaimana iman kita kuat? Iman itu tidak bisa saya punya iman kuat, saya punya iman kuat, saya punya iman. Tidak bisa saudara. Iman yang kuat itu karena apa? Saudara selalu menyadari kasih Tuhan yang tanpa syarat dalam hidup saudara. Itu yang menggerakkan iman saudara. Amin. Waktu iman saudara kuat, imun saudara kuat. Waktu imun saudara kuat, saudara aman. Ya, ingat ini, iman, imun, aman. Tapi bagaimana iman itu ada? Iman itu digerakkan oleh apa? Oleh kasih. Ada ayatnya. Sebab dalam Kristus Yesus bukan bersunat ataupun tidak bersunat yang menjadi penting, melainkan apa? Iman yang bekerja melalui. Jadi bagaimana iman bekerja? Melalui kasih. Kasih itu kasih siapa? Kasih itu bukan kasih saudara pada Tuhan. Itu agape. Kasih agape adalah kasih Tuhan sama hidup saudara. Kalau saudara selalu menyadari kasih Tuhan dalam hidup saudara yang tanpa syarat, iman itu akan bekerja. Dan kalau iman itu bekerja, imun itu akan bekerja. Kalau imun bekerja, saudara akan aman. Amin saudara? Iman, imun, aman. Tapi bagaimana iman saudara bekerja? Saudara harus selalu menyadari kasih Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Yang kedua, kita kembali Keluaran. Maka sekarang jika kamu mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa. Sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi apa? Imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Imam-imam dan raja-raja. Ya, saudara 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bukan lagi bicara tentang akan. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Apa? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat yang dimiliki Elohim. Supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Kamu adalah imam-imam dan raja-raja. Apa bedanya imam dan raja, saudara? Kenapa Tuhan bilang kita imam tapi kita juga raja? Saudara adalah imam dan raja. Maksudnya apa? Imam itu fungsinya apa, saudara? Imam itu adalah orang-orang yang bisa datang pada Tuhan. Kalau saudara baca di Keluaran pasal 19 tadi, waktu Musa naik, dia tidak boleh bawa yang lain. Bangsa Israel disuruh tunggu di bawah. Tidak boleh semua naik. Yang boleh naik cuma siapa? Dia dan Harun. Tahukah saudara siapa Harun? Harun adalah gambaran daripada imam. Harun jadi imam besar. Imam besar yang boleh datang pada Tuhan mewakili orang Israel. Tapi hari ini hak keimaman itu saudara, hak untuk datang pada Tuhan itu bukan hanya terbatas kepada Harun dan keturunannya. Tapi saudara tahu dengan kematian Kristus di atas kayu salib, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, sebuah peristiwa yang sama seperti yang terjadi di Gunung Sinai, di mana situ terjadi kegelapan. Pada waktu Yesus naik di atas kayu salib dari jam 12 sampai jam 3 sore ada gelap gulita. Saudara tahu di Keluaran 19 itu saudara terjadi kegelapan, awan menutupi. Ya, Tuhan bilang, Musa, kamu turun kasih tahu itu bangsa, jangan dekat-dekat, nanti mati mereka. Jangan dekat-dekat mereka, mereka hanya boleh jauh-jauh, tidak boleh dekat-dekat. Karena apa? Di situ ada Tuhan turun. Dan kalau Tuhan turun ada yang tidak kudus mati, saudara. Kalau Tuhan turun ada yang tidak kudus mati. Tapi hari ini saudara, hari ini kenapa kita boleh datang pada Tuhan? Imam itu fungsinya datang pada Tuhan. Imam itu diperbolehkan untuk datang pada Tuhan. Ya, saya tahu karena Yesus tergantung di atas kayu salib.
Firman Tuhan berkata, waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menanggung setiap penghukuman itu. Saudara dan saya ini tidak kudus. Kita tidak mungkin bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, kalau saudara ditaruh dalam Kristus, saudara kudus, betul ya saudara? Nah, Yesus yang menanggung setiap ketidakkudusan kita, setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita. Tuhan itu tidak abaikan itu dosa-dosa. Dosa itu tidak dilupakan sama Tuhan, tapi dosa itu dihukum di atas tubuh Yesus baru bisa dilupakan. Makanya itu namanya penalti. Ada penghukuman atas dosa. Dosa saudara itu bukan Tuhan abaikan, bukan saudara. Dosa tetap dosa. Dosa sekecil apapun itu harus ada yang bayar. Dosa kita sekecil apapun itu bukan Tuhan kompromi dengan dosa, udahlah buat dosa saya tidak apa-apa, saya udah kompromi dengan dosa. Tidak saudara, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Terus kenapa kita hari ini tidak dihukum sama Tuhan? Bukan berarti dia kompromi dengan dosa, tapi semua dosa saudara diambil sama Tuhan dan ditaruh di tubuh Yesus dan dihukumlah Yesus di atas kayu salib untuk semua dosa kita sampai selesai. Amin saudara, itulah Injil. Dan itu yang membuat hari ini kita disebut sebagai imam. Kita punya akses untuk datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat dalam hidup ini. Saudara, imam-imam. Setiap kita imam. Ya, tidak harus jabatan pendeta baru jadi imam. Jabatan kita hari ini cuma beda tanggung jawab kita. Tapi fungsi imam, saudara dan saya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara tahu apa yang terjadi? Tirai bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian tidak ada yang memisahkan lagi. Karena Tuhan itu waktu di zaman perjanjian lama dia selalu hadir di ruang maha kudus. Dia tidak bisa keluar, ada tirai yang memisahkan. Karena apa? Kalau ada yang tidak kudus kena pasti mati. Tapi dengan kematian Yesus, dia sudah tanggung itu semua dosa kita. Tirai itu dirobek sama Tuhan. Hari ini, setiap kita yang percaya kepada dia, engkau adalah imam yang bisa datang pada dia. Tanpa harus engkau takut lagi kena hukuman, kena penalti, kena kebinasaan. Karena apa? Engkau bukan datang kepada Gunung Sinai, tapi engkau datang pada Gunung Sion, di mana engkau tahu Yesus ada di situ buat saudara. Amin saudara. Coba kita buka di Ibrani pasal 12. Sebab kamu tidak datang pada gunung yang dapat disentuh, yang apinya menyala-nyala, kepada kegelapan, angin topan, itu di Gunung Sinai saudara. Kepada bunyi sangkakala dan kepada suara yang kata-katanya membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya tidak lagi bicara kepada mereka, karena mereka tidak dapat menanggung perintah ini. Bahkan binatang sekalipun jika menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu atau dipanah sampai mati. Begitu mengerikannya apa yang terlihat sehingga Musa sendiri berkata, aku sangat ketakutan dan gemetar. Ya, jadi saudara, Tuhan ingin kasih kita gambaran hari ini. Engkau tidak usah datang pada Tuhan seperti engkau mendekati ke Gunung Sinai. Seperti orang Israel dari Gunung Sinai, mereka ketakutan, mereka datang sama Tuhan. Mereka dihantam sebuah kengerian dan Tuhan sendiri berkata, tidak semua orang boleh datang padaku, hanya Musa dan Harun yang boleh menghampiri aku. Tapi Tuhan berkata apa? Ayat yang ke-22, tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion, kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem sorgawi, kepada berpuluh-puluh ribu malaikat, kepada jemaat-jemaat sulung yang telah terdaftar di sorga, kepada Elohim hakim semua orang, kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara tentang hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Saudara tahu, darah Habel selalu bicara tentang pembalasan. Saudara tahu darah itu mempunyai kuasa, di dalam darah ada jiwa. Darah Habel berteriak sama Tuhan, balaskan, balaskan, balaskan. Tapi tahukah saudara, darah Yesus, darah pemercikan,
Dikatakan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Maksudnya apa? Darah Yesus bicara tentang ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Dasar inilah kenapa kita bisa selalu datang sama Tuhan. Dasar inilah sekalipun engkau dalam kegagalan. Ya, saudara tahu dalam perjanjian lama, imam kalau tidak kudus, dia masuk ruang maha kudus, dia mati saudara. Imam besar pun cuma 1 tahun 1 kali boleh datang ke ruang maha kudus. Tuhan ingin tunjukkan betapa mengerikannya kalau mau datang dengan Tuhan. Imam besar bisa mati. Ya, maka dikasih lonceng di kakinya. Tapi Tuhan bilang hari ini, engkau adalah imam. Imam besar kita adalah Yesus. Engkau adalah imam. Engkau boleh datang pada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun. Engkau adalah imam. Engkau punya akses 24 jam sehari. Datang pada Tuhan. Tanpa ada waktu di mana Tuhan tidak dengar doa saudara. Kalau saudara pergi ke dokter, ada jam dinasnya dia. Ya. Saudara pergi ke pendeta juga, pendeta manusia. Dia juga bisa capek, dia bisa lelah. Dia tidak bisa tersedia 24 jam sehari buat saudara. Tapi ada seorang pribadi yang selalu tersedia 24 jam sehari buat saudara. Dan dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dan saudara diberikan akses khusus untuk selalu bisa datang menghampiri dia. Dari mana akses itu? Darah Yesus. Darah Yesus itu menjadi akses buat saudara untuk selalu bisa datang pada Tuhan. Karena apa? Darah itu bicara tentang pengampunan. Darah itu bicara tentang anugerah. Darah itu bicara bahwa apapun keadaan saudara, saudara selalu boleh datang sama Tuhan. Amin saudara. Darah pemercikan bicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah pemercikan itu bicara pengampunan. Saudara mungkin ada waktu-waktu saudara tidak bisa datang sama Tuhan. Saudara bilang, aku capek Tuhan, aku sudah susah untuk percaya. Tapi saudara selalu ingat, iman itu bukan berarti engkau selalu bisa percaya 100% dengan Tuhan. Iman itu sekalipun engkau ragu, tetap datang sama Tuhan. Sekalipun engkau bimbang, tetap datang sama Tuhan. Sekalipun engkau lelah, tetap datang sama Tuhan. Sekalipun engkau merasa engkau tidak punya keinginan untuk lagi percaya karena apa? Karena banyak hal yang buat engkau menjadi ragu dalam hidupmu, tetap datang sama Tuhan. Amin saudara? Saudara lihat ini dikatakan apa? Ayat yang ke Ibrani pasal 12. Waspadalah supaya kamu tidak menolak dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak dia yang memberitakan firman di atas bumi tidak bisa melarikan diri, terlebih lagi kita yang berpaling dari dia yang berfirman dari sorga. Saudara tahu? Ya. Kenapa saudara? Maksudnya gini saudara. Situasi yang ada, keadaan yang ada, kadang-kadang buat kita bisa berpaling dari dia. Ini bicara tentang waktu engkau berpaling dari dia. Engkau tidak ada kekuatan, engkau menjadi sasaran tembak daripada iblis. Waktu engkau mulai berpaling dari dia, engkau tidak percaya bahwa dirimu adalah imam. Kalau engkau adalah imam, engkau punya akses untuk selalu datang pada Tuhan. Amin saudara, saya sedang bicara dengan imam-imam yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau engkau imam, engkau punya akses untuk selalu datang pada Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang tersulit sekalipun, di tengah malam sekalipun, engkau bisa teriak sama dia, engkau bisa datang sama dia. Dan engkau punya akses, yaitu apa? Darah Yesus. Amin saudara. Saudara tahu yang ketiga, jadi pertama tadi apa? Kita adalah harta kesayangan, kita adalah imam-imam dan kita juga raja-raja. Jadi raja itu beda lagi saudara. Saudara bukan cuma dikasih fungsi imam, saudara dikasih raja. Raja itu apa? Saudara punya otoritas dalam hidup saudara. Amin. Raja itu punya otoritas dalam hidup saudara. Saudara ini bukan orang yang tidak punya otoritas, saudara punya otoritas dalam hidup saudara. Ya, coba kita ke Ibrani pasal 12. Dikatakan apa? Ayat yang ke-26. Pada masa lalu suaranya pernah mengguncangkan bumi, tapi sekarang dia berjanji satu kali lagi akan mengguncangkan bukan hanya bumi, tapi juga langit. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan bahwa apa yang pernah diciptakan
dan dapat diguncangkan akan disingkirkan. Jadi saudara, dunia kita ini akan digoncang. Goncangan sekarang ini bukanlah goncangan yang terhebat. Akan ada goncangan yang lebih hebat lagi saudara. Dan itu nanti Tuhan yang akan goncang sendiri pada akhirnya. Ya, bukan cuma apa yang bisa lihat, ungkapan satu kali lagi menunjukkan bahwa apa yang pernah diciptakan dan yang dapat digoncangkan akan disingkirkan. Supaya apa yang tidak tergoncangkan dapat apa? Tetap berdiri teguh. Apa yang tidak dapat digoncangkan? Apa yang tidak dapat digoncangkan? Ayat berikutnya dikatakan apa? Karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi di dalam diri saudara itu ada sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Itulah raja. Karena saudara punya raja di atas segala raja yang hari ini tinggal dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata, di dalam diri saudara ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Artinya gini saudara, waktu saya baca ayat ini lagi, Tuhan ingatkan, dunia boleh bergoncang, keadaan boleh naik turun, situasi boleh tidak pasti. Tapi dalam hidupmu ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena sang raja itu ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan saudara diberikan sebuah otoritas. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ayat yang berikutnya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memiliki anugerah. Sehingga kita dikenan oleh Elohim untuk melayani Dia dengan kagum dan hormat. Jadi kita melayani Dia bukan dengan takut, tapi dengan sebuah kekaguman, dengan sebuah hormat. Oleh karena apa? Anugerahnya yang ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa melayani Dia, itu adalah anugerah. Jadi pertama harta kesayangan, yang kedua engkau adalah imamat yang rajani, imam yang raja-raja, yang ketiga engkau adalah bangsa yang kudus. Saudara tahu kudus itu bicara tentang apa? Banyak orang menginterpretasikan kudus itu seolah dengan cara berpakaian, cara pakai rambutnya bagaimana. Wih, kalau rambutnya seperti ini dia tidak kudus. Biasanya yang jadi sasaran tuh wanita ya. Wanita kalau make upnya banyak-banyak, dia tidak kudus dia. Saudara sebenarnya ya, kata kudus itu artinya apa saudara? Kudus itu artinya dipisahkan bagi Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan cara pakaian, cara ini sebenarnya tidak. Ya, kudus itu artinya saudara ini miliknya Tuhan. Saudara yang dipisahkan buat Tuhan. Amin. Engkau bangsa yang kudus. Kenapa kita bangsa yang kudus? Karena kita ditaruh dalam Kristus. Engkau dipisahkan bagi Tuhan. Engkau kepunyaan Tuhan. Engkau dijadikan kepunyaan miliknya sendiri. Engkau ditaruh dalam Dia. Ingat Efesus 1 bilang apa? Engkau sudah ditentukan di dalam kekudusannya. Maksudnya apa? Ya, kita nih tidak bisa berbuat sesuatu. Engkau disebut kudus itu bukan karena apa yang kau kerjakan. Engkau disebut kudus karena engkau ditaruh dalam Kristus. Amin saudara. Karena engkau dipisahkan bagi Tuhan. Karena engkau dipisahkan bagi Tuhan sehingga apa? Engkau tidak sama dengan dunia. Engkau dipisahkan bagi Tuhan artinya engkau punya sebuah perbedaan. Kalau dunia menghadapi situasi, mereka panik, mereka stres, mereka cari kekuatan mereka sendiri. Karena engkau umat yang dipisahkan ya, engkau kudus. Waktu engkau mengalami situasi yang sama, engkau punya cara yang lain, engkau punya sumber yang lain, engkau punya kekuatan yang lain. Engkau bisa datang pada Tuhan. Amin saudara. Kudus artinya engkau dipisahkan bagi Tuhan. Karena engkau dipisahkan bagi Tuhan, engkau tidak sama caramu dengan cara yang ada di dunia. Amin saudara. Ketika engkau datang pada Tuhan, Tuhan akan kasih tunjuk. Ya, makanya pegangan kita, apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Saya tadi katakan, banyak ketidakpastian di dunia ini. Ada banyak hal yang buat kita jadi bimbang. Tapi kita punya sebuah kepastian Tuhan kasih kita. Firman-Nya buat kita hari ini. Amin saudara. 3 hal ini pegang saudara. Yang pertama apa? Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Yang kedua, kita adalah imam-imam dan raja-raja. Yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Amin saudara.